sebenarnya ada nggak sih gambaran untuk relationship yang sebenarnya sehat gitu, yang dicintai dan mencintai itu seimbang, Coach? Lu cinta tuh bisa tumbuh kok, lama-lama cinta bisa tumbuh. Yang harus lu cintai itu adalah karakternya dia gitu. Itu gimana, Coach? Yang lo sukain itu karakternya dia. Sebenarnya gimana cara, misalnya apalagi kalau hubungan mereka udah mau serius gitu, cara menghadapi kayak gitu tuh gimana sih, Coach? Kayak apakah ini harus dari pribadinya dia yang dia berubah, atau dia harus ngasih tahu ke orang tuanya, mah kalau dia nih orangnya baik gini. Sebenarnya yang lebih tepat itu menyampaikan ke orang tua bahwa dia adalah pilihan kita tuh gimana, Coach? Sebenarnya nggak perlu juga sih, men ya. Ini orang kok kayaknya kadang dia mau kejar tapi kadang nggak mau kejar. Jadi banyak, apalagi laki-laki ya, misalnya kebanyakan laki-laki zaman sekarang nih misalnya secara finansial belum oke nih, dia kayak nggak stabil gitu. Tuh jadi sebenarnya dia serius apa nggak tuh kalau yang kayak gitu-gitu? Mencintai itu sebenarnya ya. Nah biasanya nih ada orang yang lebih memilih untuk, gue lebih suka dicintai nih, tapi kayak gue lebih suka mencintai deh, kayak lebih enak deh buat gue, karena gue nggak mampu mengungkapkan nih. Nah kita langsung masuk aja ya guys ke pertanyaannya. Menurut Coach Satria, dari keduanya itu mana Coach yang lebih menguntungkan? Lebih menguntungkan, lagi berbenefit ya gitu. Atau mencintai, Coach? Bingung gue di sini jawabnya, beneran gitu. Karena kalau gue bilang benefitnya lebih gede dicintai, tapi kadang lo ngerasa nggak sih? Dicintai sama orang yang nggak lu cintai itu nggak enak kan istilahnya. Itu tuh kadang gue suka kejebak dan gue bingung ngejawabnya gitu loh, karena mencintai pun juga apa ya, pas ketika kita mencintai kita juga punya ekspektasi untuk dicintai gitu loh. Pasti kan itu, Coach? Pasti. Tapi cuman balik lagi benefitnya, kalau kita ngomong benefit, ya udah deh gue lebih baik dicintai, tapi gue juga nggak mau dicintai sama orang yang nggak gue cintain gitu. Berarti kalau kalimat-kalimat yang kayak gini, nanti juga lama-lama cinta tumbuh, gimana tuh? Cinta tumbuh nggak benar? Sebenarnya cinta akan tumbuh nggak sih, Coach? Gini ya, jadi ada dua versi nih. Ada dua versi. Cinta itu sebenarnya kan pemberian kan. Ada hormon-hormon kita yang memicu itu, ya kan? Tapi lo pernah berpikir nggak sih, kenapa sih hormon-hormon itu terpicu? Akhirnya lo cinta. Coba, lo pernah berpikirin tentang itu nggak sih? Dari mana nih hormon-hormon ini bisa terpicu? Kan cinta tiba-tiba aja, Coach. Tiba-tiba, oke. Gue tertarik dengan kata tiba-tiba. Berarti cinta itu pemberian kan? Berarti cinta itu dikasih kan sebenarnya sama Tuhan kan? Lu nggak bisa kontrol itu kan? Lu mau jatuh cinta sama siapa? Lu juga nggak bisa memilih kan sebenarnya kan? Tapi pas tiba-tiba lu ketemu orang itu dan lu kok beda ya? Terus pas gue ngobrol, kok gue ngerasa gue nyaman ya gitu. Mulailah di situ ada rasa suka pertama gitu. Karena definisi cinta buat gue itu beda banget gitu. Oke, menurut Coach apa nih definisi cinta tuh apa buat Coach sendiri? Buat Coach sendiri tuh apa, Coach, definisi cinta itu, Coach? Denger ya, nih definisi cinta. Cinta itu pemujaan buat gue. Pemujaan? Yes. Pemujaan tuh gimana? Jadi gue agak sedikit berat nih beneran ngomong cinta versi gue ya gitu. Karena gue bener-bener bisa menemukan cinta itu antara manusia dan Tuhan. Di situ cinta. Tua sama orang tua gimana? Sama orang tua dan anak ya kan gitu. Tapi untuk lebih tingginya antara manusia dan Tuhan. Itu levelnya udah agak beda ya? True love, tau gak sih, men? True love. Kasih itu kayaknya ya? Ya. Tapi kita diciptakan ke dunia ini sama Tuhan atas dasar cinta. Tanpa syarat ya? Tanpa syarat gitu loh. Apa untungnya sih Tuhan nyiptain kita ke dunia gitu? Nggak ada kita juga dia tetap jadi Tuhan kok gitu, nggak masalah kan gitu loh. Itu gitu. Tapi kalau antar manusia gimana nih? Kalau menurut gue sayang sih. Oh, sayang. Ada suka, sayang. Pas cinta agak-agak kabur menurut gue gitu loh. Karena menurut gue cinta itu pemujaan. Gue jatuh cinta nih sama Tuhan nih. Gue harus muja dong. Why? Karena Tuhan ngasih kita banyak hal. Waktu itu gue pernah ngobrol sama Rais ya gitu. Justru yang kadang sering bertepuk sebelah tangan cintanya, itu adalah cinta Tuhan ke manusia gitu. Dia udah ngasih hal yang terbaik buat manusia, tapi kadang manusia jarang ibadah. Iya benar. Suka ngembangkang tuh gak sih lah gitu. Nah itu dia tuh, jadi tapi tetap dicintai sama Tuhan. Tapi tetap dicintain. Itu luar biasa banget gitu loh. Tapi ada manusia yang kayak malah cinta gue bertepuk sebelah tangan nih, tapi dia jadinya benci sama orang itu karena cintanya nggak dibales. Nah itu karena ekspektasi. Iya, ya itu gitu jadinya loh. obsesi ya. Obsesi bukan jadi, cinta. Bukan cinta gitu loh. Jadi itu. Banyak orang yang terjebak di kata-kata cinta, padahal sebenarnya mereka obsesi. Bener.
Dia nggak ngerti esensi cinta itu apa gitu loh. Coach, tapi Fiona pernah diajari nih bahwa cinta itu adalah sebuah kata kerja. Jadi cinta itu harus dikerjakan. Berarti sama dengan pemujaan dong. Bener, ya, bener, Jadi kayak bener. ketika lo cinta akan sesuatu, ya lo harus kerjakan itu gitu. Bener, Jadi bener, cinta bener. tuh harus dikerjain ya, Coach. Yes, dan cinta itu adalah pemujaan tanpa syarat. Cinta Tanpa syarat, tanpa men, syarat. gitu loh. Berarti kayak orang tua ke kita gitu. Iya, Itu cinta dong. bener. Itu cinta yang sesungguhnya gitu. Cinta yang sesungguhnya, tapi cinta antara manusia dan manusia itu temporary, sesaat gitu loh. Ada bencinya loh juga loh, ada kesalnya juga loh di balik cinta Ada itu. bumbu-bumbunya. Ada bumbu-bumbunya. Kalau di bubur tuh ada cakwe, ada kecap Ya, asin gitu ya. ada kacangnya juga ya kan, diaduk apa enggak ya kan gitu. Tapi entah kenapa kok gue nemuin cinta, true love itu tuh ada di Tuhan gitu loh. Oke. Dia tetap ngasih walaupun kita belok kadang Kalau gitu kita loh. ke anak, misalnya Coach kan udah punya anak nih, ke anak gitu. Tetap juga ya, itu cinta yang berbatas. Oh gitu. Jadi pokoknya intinya kalau sesama antar manusia itu adalah sayang. Iya. Kalau Coach pribadi menilainya seperti itu. Menurut gue sih itu, kalau menurut pendapat gue ya gitu, ini subjektif gue aja sih. Gitu. Oke. Bagaimana bisa mencintai tanpa kita tuh berharap bisa dicintai, Coach? Berarti nggak ada dong Coach itu dong. Ketika kita mencintai, kita memiliki cinta itu sendiri gitu. Kalau cinta aja gitu. Kalau kita cinta aja gitu. Kenapa sih gitu? Cinta itu harus diembel-embelkan, harus memiliki. Soalnya banyak yang kayak gitu kan, kayak gue mau nikah sama lo, gue cinta banget sama lo gitu. Berarti itu ada harapan dong. Wajar, ada harapan wajar. Tapi lo pernah berpikir kayak gini nggak? Pas ketika gue cinta sama lo dan gue harus mendapatkan lo, apakah lo nyaman dengan cara gue mencintai lo gitu? Ya kan gitu. Akhirnya umumnya nih biasanya nih ya gitu, kata cinta gue I love you bla 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 itu sebenarnya kayak cuma kata kiasan aja lah gitu. Formalitas dong. Formalitas aja lah sebenarnya lah ya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau lo cinta, lo membuktikan. Tapi banyak orang yang cinta tuh jadi tuntutan ya gitu. Bener. Kalau zaman sekarang cinta tuh jadi menuntut. Jadi kayak lu harus begini, kalau lu mau cinta sama gue lu harus kayak gini. Gitu. Itu tuntutan dong jadinya. Bener. Berarti Dan itu bukan cinta. Kayak Berarti transaksi tuh sih. pengertian tentang cinta udah sekotor itu dong Coach sekarang. Tapi tetap ya balik lagi ya, setiap orang punya definisi cinta berbeda-beda gitu ya. Terus juga kadang definisi cinta itu berdasarkan usia juga. Usia 17 tahun beda pasti definisi cintanya sama cewek-cewek atau cowok-cowok umur 20 tahun, 25 tahun dan terus naik gitu loh. Akhirnya definisi cinta itu pun juga bertumbuh sesuai usia gitu loh. Coach, ngomong-ngomong tentang dicintai dan mencintai ini tuh sebenarnya cukup unik ya. Karena banyak orang-orang tuh yang suka bilang kayak gini, kita sebagai perempuan, apalagi khususnya ini untuk perempuan ya. Banyak yang bilang kayak kalau kita perempuan tuh kita harus cari laki-laki yang bener-bener lebih cinta kita gitu. Itu sebenarnya bener nggak sih Coach? Kayak kalau perempuan tuh harus cari pasangan hidup yang lebih cinta dia gitu dibandingkan dia cinta sama si laki-laki ini. Atau sebenarnya semua harus seimbang. Menurut Fiona pribadi kayaknya kalau bucin nih kayaknya enakan yang seimbang nih. Harus mendingan lebih baik seimbang gitu loh. Karena katanya ada banyak orang nih, orang tua zaman dulu apalagi ya bilang kalau lu cinta tuh bisa tumbuh kok. Lama-lama cinta bisa tumbuh. Yang harus lu cintai itu adalah karakternya dia gitu. Itu gimana Coach? Yang lo sukain itu karakternya dia. Harus ya? Harus. Tapi untuk urusan cinta, biarin Tuhan yang kasih. Kan ada tau gak sih lo, kita dijodohin gitu kan. Ada tuh kan pasangan-pasangan kayak gitu kan. Dijodohin dari awal nggak cinta, katanya nggak cinta, tapi anaknya 5. Kan nggak mungkin banget ya kan gitu. Pasti di tengah perjalanan itu, Tuhan tuh numbuhin cinta di dalam hati mereka gitu loh. Jadi pesan untuk orang-orang ini, carilah orang yang harusnya lu cintai karakternya dong berarti. Sukai karakternya dulu. Lu bisa nerima nggak karakteristiknya dia, yang karakter tuh pasti ada min plus dong, ya kan? Nggak ada orang yang sempurna ya, gitu loh kan. Itu lo bisa terima nggak tuh karakteristiknya dia, kebiasaannya dia gitu loh. Karena jujur aja ya, pacaran sama married tuh beda banget. Totally. Hampir 180 derajat lah. Kayak banyak yang ngomong gitu ya. Bener. Tapi kenapa orang-orang yang baru menikah selalu bilang nikah deh cepet, kayaknya enak tuh nikah enak loh gitu. Karena mungkin mereka belum masuk ke fase yang sesungguhnya dalam hubungan pernikahan apa gimana? Oke. Kadang ada juga orang-orang yang kayak gitu ketika dia hanya menikmati pernikahannya itu ya itu baru-baru men. Itu baru-baru. Satu. Kedua ada yang memotivasi aja gitu ya kan gitu. Padahal sebenarnya di dalam pernikahan itu butuh ilmu men. Butuh mental yang oke, butuh persiapan dari kedua belah pihak. Bisa nggak sih kita nggak usah memilih
memilih antara lebih enak mana dicintai atau mencintai. Iya, susah sih emang. Karena dicintai dan mencintai itu satu kesatuan. Iya, betul. Itu nggak mungkin Harus bisa seimbang kan, Coach? Bener. Harus seimbang. Itu nggak bisa dilepas, dan kita nggak bisa ngedominasi di mana, nggak bisa gitu loh. Tapi sebenarnya di dalam cinta itu ada pengorbanan nggak sih, Coach? Kalau bicara pengorbanan berarti tidak bicara tentang cinta. Gitu Kalau loh. kita udah ngomongin tentang pengorbanan berarti udah bukan cinta ya? Bukan. Berarti kalau ada orang yang kayak ngomong nih kayak, gue udah rela berkorban banyak buat lo, gue sampai udah begini sama lo, berarti itu bukan cinta dong? Bukan cinta. Itu apa tuh namanya? Dia pikir itu investasi. Ya kan gitu. Yang akan kelak menghasilkan sesuatu benefit untuk dia, ya kan gitu. Iya, betul. Itu ketika lo mencintai, ya udah pasrah, cintailah. Bener-bener setulus apa hati aja, lo gitu. apa adanya dia dong berarti. Apa adanya dan ada apanya. Gitu. Apapun aja gitu. Iya. Mau dia buruk kayak nantinya. Kayak misalnya dia, berarti ini kayak orang-orang yang kayak, gue cinta sama dia karena dia cantik, karena finansial dia bagus. Berarti ketika itu hilang, gimana tuh, Coach? Hilang semua dong berarti. Men gini, ketika lo mencintai seburuk apapun orang yang lo cintain, itu kan jadi kenikmatan buat lo, tau gak sih lo gitu. Jadi lo nikmatin ya? Lo kan nikmatin gitu loh. Karena lo cinta ya cinta aja gitu. Bener. Ketika gue hanya cari pasangan yang cantik, kelak dia akan tua, ya kan, dan gak secantik dulu. Ketika gue mencintai, I don't care gitu. Gue cinta sama your personality. Karakter lo justru gitu karakter loh. tuh penting ya. Banget. Okay. Karena kita sebenarnya suka sama orang karena karakternya, attitude-nya, ya nggak sih lo, cara dia berkomunikasi sama kita gitu loh. Itu. Oke, kita misalnya mencintai personality-nya mereka gitu. Tapi tetap harus ada respect dong pasti di situ, Coach. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan tentang apa yang lo kasih, tapi tentang respect itu dong. Betul. Berarti. Jadi harus ada saling respect, kayak dia kan pasti kan kalau dalam hubungan apalagi pernikahan gitu ya. Misalnya dia dibesarkan dengan culture yang berbeda gitu dengan satu sama lain, pasti harus berarti yang paling penting dalam hubungan pernikahan berarti respect dong. Respect. Cinta itu kebebasan juga ya. Dan respect itu adalah bagian dari kebebasan gitu loh. Ketika lo mencintai seseorang berarti lo hormat sama dia, menghargai dia, itu bentuk dari kebebasan lo mencintai dia gitu loh. Nah, Coach pernah ada juga nih yang ngomong kayak kayaknya lo harus cari mertua yang sayang sama lo. Itu bener nggak, Coach? Betul tidak itu? Kayak dalam ini ngomongin soal cinta, kita mencintai dan cintai ya gitu. Kita udah cinta banget nih sama pasangan kita, kayak apapun segalanya gitu, kekurangannya oke, bentuk kekurangannya kita terima. Tapi ada satu nih mungkin bentuk kekurangannya tapi dari eksternal nih, dari pihak keluarga misalnya. Sebenarnya bener nggak sih bahwa kita harus mencari mertua yang mencintai kita juga gitu? Penting nggak itu? Penting apa enggaknya gini, kita jadi orang yang mudah dicintai nggak sih sebenarnya? Menarik. Fokus ke situ deh. Karena ketika kita menjadi orang yang mudah dicintai, jangankan mertua ya kan, yang lain aja bisa cinta sama kita gitu loh. Itu yang difokusin sebenarnya, bukan cari mertua yang mencintai gue nggak ya? Iya, balik lagi kita pribadi gitu ya. Lu layak nggak sih dicintai? Dengan attitude lo, personality lo, ya kan, gerak-gerik lo, pemikiran lo gitu loh itu. Terus biasanya dalam hubungan nih, Coach, kayak ada orang misalnya pacaran deh, taruhlah pacaran. Ya kamu gimana tuh, mama kamu tuh kayak nggak suka tuh sama aku gitu, misalnya kayak gitu. Sebenarnya gimana cara, misalnya apalagi kalau hubungan mereka udah mau serius gitu, cara menghadapi kayak gitu tuh gimana sih, Coach? Kayak apakah ini harus dari pribadinya dia yang dia berubah, atau dia harus ngasih tahu ke orang tuanya, mah kalau dia nih orangnya baik gini. Sebenarnya yang lebih tepat itu menyampaikan ke orang tua bahwa dia adalah pilihan kita tuh gimana, Coach? Sebenarnya nggak perlu juga sih, men ya. Tapi kan banyak orang banyak dalam hubungan nih, biasanya percintaan udah sama-sama saling cinta, udah sama-sama saling suka, mau serius, tapi ternyata ada halangan dari kayak mama nggak suka. Kenapa dia nggak berusaha untuk jadi satu sama mamahnya yang tidak suka itu gitu loh? Si siapanya nih? Ya si orang yang nggak disukain mamahnya itu. Gitu si calon mantu. Benar. Karena si calon mantu ini harus berusaha juga dong. Pastinya. Agar si calon mertuanya ini bisa suka sama dia gitu loh. Dan itu bukan tugas si anaknya ini nih, yang bagian tengah ini, bukan tugas dia gitu loh. Justru tugas si calon mantu itu gitu. Gimana cara ngambil hatinya? Pokoknya intinya berarti balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Benar. Personality itu penting banget ya. Penting banget. Jangan anggap remeh. Ya? Bener, jangan dianggap remeh gitu loh. Karena kita akan mencintai karakter orang ini seumur hidup. Oke, yang akan kita cintai karakternya. Iya, berarti bener dong, kita harus cari pasangan yang bisa kita ajak, yang secara karakternya baik, jadi kita ketika ngobrol sama dia, kita nyambung nih. Iya, tapi baik lagi tadi gue bilang, masalah frekuensi. Lo orangnya baik gak gitu loh. Karakter lo oke nggak gitu. Nggak mungkin banget orang yang karakternya buruk dapat orang yang karakternya baik, nggak mungkin menurut gue.
atau mungkin pengalaman coach sendiri nih, punya nggak sih klien yang kayak dia tuh secara karakternya menurut pasangannya baik, tapi menurut orang sekitar pasangannya dia nggak baik gitu. Gue belum pernah tuh nemu kayak gitu. Belum nemu yang kayak gitu. Belum pernah Berarti tuh gue nemu kayak gitu. pas dia kalau di mata orang dia nggak baik, udah pasti tuh karakternya nggak baik ya. Cuman karena udah kecintaan aja kali ya. Bingung juga ya gue nggak jawabnya gitu, karena jujur ya gue jarang banget ketemu kasus yang seperti itu sih gitu. Rata-rata dari teman-temannya udah punya gambaran karakternya dia tuh kayak gini gitu. Dan biasanya pun pas dia relationship sama pasangannya ya itu nggak jauh beda biasanya ya gitu loh. Itu sih, kecuali orang-orang yang manipulasi ya kan. Itu yang manipulasi gimana tuh? Dia aku cinta banget sama kamu gitu. Kayak gimana sih cara kita tuh memberikan informasi ini buat teman-teman juga bisa sadar nih perbedaan antara cinta dan obsesi mungkin hampir mirip tipis gitu kita ngelihatnya, tapi gimana biar orang-orang tuh bisa tahu nih coach kalau ini tuh obsesi, ini bukan cinta gitu. Gimana coach? Perbedaan yang benar-benar jelas lah gitu perbedaannya. Kayak kita harus realistis deh. Nggak ada seorang pun yang bener-bener sangat mencintai kita banget selain mungkin orang tua dan Tuhan. Nggak ada, men. Jadi pasti ada simbiosis mutualisme ya? Bener. Saling menguntungkan dong berarti. Karena cinta manusia sesama manusia itu tidak sempurna. Selalu ada titik di mana cinta yang dia bilang katanya gue cinta banget sama lo, itu lemah. Yang bisa lo counter lagi gitu. Yap, lemah. Jadi kalau gue cinta banget sama lo, tapi dia sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa juga, lemah dong berarti tuh. Ya iya dong, words doang dong ya kan. Actionnya nggak ada. Actionnya nggak ada gitu loh. Tapi cewek-cewek juga jangan kayak, ya udah buktiin cinta lo apa sama gue gitu. Ya nggak gitu juga gitu. Lo perhatiin aja, biarkan waktu yang berbicara gitu. Bener nggak sih dia cinta sama gue? Dan balik lagi, gue malah mau tanya sama lo, standar menurut lo punya standar apa? Misalnya gini, ini cowok cinta banget nih sama gue, nah standarnya apa gitu loh? Iya benar, beda-beda ya tiap Beda-beda. Nah menurut lo? Itu kayaknya umum ya, coach. Kayak rata-rata umum standar tiap perempuan tuh pasti mau yang kayak takut Tuhan, yang sayang sama orang tuanya, sayang sama keluarganya. Karena pasti harus bisa, gue harus bisa lihat juga, dan gue biasanya nih kalau gue personal coach, kalau gue lagi punya pasangan gitu, gue seneng nih diajak ke rumahnya gitu misalnya. Diajak ke rumahnya tuh bukan untuk buru-buru dinikahin ya, tapi gue pengen lihat cara dia ngomong sama orang tuanya gimana sih. Karena kadang nih, misalnya gue ketemu sama laki-laki yang cara ngomong sama orang tuanya aja tuh udah kasar. Gue kayak kebayang gitu, kayak ih gila dia sama orang tuanya aja kayak gitu tuh. Oh berarti lo istilahnya suka diajak ke rumah pasangan lo itu untuk observasi ya gitu. Bener, tapi bener kok iya, itu bener kok. Kayak biar gue tuh tahu maksudnya karakter dia nih akan bisa gue terima apa enggak gitu. Karena gue nggak bisa nih kalau misalnya gue tidak menjalani itu, terus gue langsung kayak, kayaknya dia jodoh gue deh. Gue nggak bisa tuh, gue harus observasi nih, harus scanning dulu, ini gue bisa terima karakternya dia nggak ya? Karena kalau misalnya gue udah lihat gue nggak bisa terima, mendingan gue cabut aja coach gitu. Kayak buat apa juga kan gitu loh. Tapi kalau ngomongin tentang mencintai, kita ngomong tentang dicintai juga gitu. Sebenarnya ada nggak sih gambaran untuk relationship yang sebenarnya sehat gitu, yang dicintai dan mencintai itu seimbang coach? Hubungan yang sehat. Yang sebenarnya menurut coach sendiri deh gitu. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang komunikasinya bagus. Beneran deh, itu deh. Kayak kita punya selera yang berbeda pasti ya kan gitu. Kita punya pemikiran yang beda, tapi ketika itu dikomunikasikan dengan enak, dengan baik, di situ lo timbul kenyamanan. Dan lo suka pasti dengan relationship lo gitu loh. Jadi relationship style gue ini menyenangkan ya buat kami berdua gitu loh. Itu. Tapi bukan berarti nggak ada perdebatan dong. Ya, bukan. Tetap ada perdebatan ya. Iya. Komunikasi yang baik itu bukan berarti tidak ada perdebatan. Enggak, bukan kayak gitu juga kan gitu. Betul. Kalau misalnya kita udah dibikin bingung sama hubungan itu, berarti itu tidak sehat. Bikin bingungnya tuh kayak gimana tuh? Ya kayak, nih orang sebenarnya sayang sama gue apa enggak ya? Nih orang kok kayaknya kadang dia mau kejar tapi kadang nggak mau kejar. Jadi banyak, apalagi laki-laki ya. Misalnya kebanyakan laki-laki zaman sekarang nih misalnya secara finansial belum oke nih. Dia kayak nggak stabil gitu. Terus jadi sebenarnya dia serius apa nggak tuh kalau yang kayak gitu-gitu? Mencintai itu sebenarnya ya nggak ada hubungannya sama finansial yang lagi belum stabil atau segala macam, nggak ada hubungannya sih kalau menurut gue. Jadi itu gitu. Kalau finansial berarti komitmen ya coach? Ya iyalah. Itu jatuhnya komitmen. Kalau misalnya ada seorang cowok mencintai satu perempuan dengan kondisi finansial yang masih belum stabil, dan dia ada fokus untuk menikahi dia, pasti kan dia kan berusaha gitu loh. Harusnya berusaha. Gitu loh. Harusnya berusaha, bukan nyerah. Kalau misalnya dia bilang gini, aku nggak bisa sama kamu soalnya finansial aku belum stabil.
cabut aja. Ya itu alasan aja untuk Alasan? putus gitu aja gitu loh. Iya bener banget gitu. Oh jadi berarti intinya Coach kalau misalnya kita mau ngomongin tentang mencintai atau dicintai, itu tuh nggak bisa di-compare ya, mana yang lebih baik. Bener. Intinya harus seimbang gitu ya. Dicintai dan mencintai itu bukan satu pertanyaan. Dan bukan satu opsi pilihan harus memilih yang mana, no gitu. Dicintai dan mencintai itu adalah satu kesatuan. Intinya seperti itu. Oke deh guys, thank you ya buat pembahasan kali ini. Kalian kalau mau ceritain tentang dicintai atau mencintai, kalian pengen ngomong apa, tulis komen di bawah ya guys. Sampai ketemu di podcast selanjutnya, bye-bye! Bye!